Koneksi Bluetooth berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yes. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, mulai dari kita terlelap dalam tidur kita tadi malam, insya Allah sampai kita terlelap dalam tidur kita pun sebentar malam. Allah tidak henti-hentinya memberikan nikmatnya kepada kita. Kita bersyukur bahwa Allah masih selalu memberikan kesehatan kepada kita. Begitu banyak saudara-saudara kita, Bapak Ibu yang terkapar di rumah sakit, ingin sekali juga bersama-sama dengan kita untuk bergabung mengikuti taklim, tetapi apalah daya, Allah untuk memberikan kesehatan kepadanya sehingga segala niat baiknya belum bisa terlaksana. Hari ini kita taklim tanggal 14 Oktober 2023. Ini pertama kalinya Budi saya barangkali kita ketemu di tempat yang penuh mubarakah ini. Salawat dan taslim mari kita kirimkan keharibaan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam barik alaihi, Nabi yang telah begitu banyak berjasa kepada kita umat Islam khususnya, yang telah meninggalkan banyak jejak-jejak ajarannya, sehingga pada hari ini kita masih banyak mengambil manfaat dari ajaran-ajaran beliau, baik dalam kehidupan kita berkeluarga, kehidupan kita dalam bertetangga, kehidupan kita dalam berkelompok, bermajelis. Itu kita banyak ambil manfaat dari ajaran-ajaran beliau. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tadinya saya bawa ini ke dalam, tapi Nabi bilang, Ustadz, di luar biasanya Ustadz. Tapi tidak apa-apa, di luar pun jadi. Pokoknya menuntut ilmu, kita sharing keilmuan itu Bu, di mana saja. Nanti kita bisa konsentrasi untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita jauh lebih lanjut, saya perkenalkan diri dulu. Ya, orang mengatakan apa, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka di jalan itu sering kita tak saling menyapa. Supaya di jalan nanti kita ketemu bisa saling menyapa, bisa kita kenal-kenal dulu. Nama saya Bu ini Fathu Muhammad Fathu El Rahman Awi. Jadi biasa dipanggil Pak Fatur. Kalau di kantor untuk ini kantor KUA, saya tugas di kantor KUA Bontohari Bu. Kami ditugaskan di sini sebagai penyuluh agama Islam P3K. Saya sendiri berasal dari Kabupaten Jeneponto. Jadi nama saya Fatur, bisa dipanggil Fatur, biasa dipanggil Rahman, biasa juga dipanggil Pak Awing. Saya suka dipanggil tiga-tiganya. Pak Fatur saya suka dipanggil, saya juga suka dipanggil Rahman, saya juga suka dipanggil Awing. Tapi panggilan yang paling saya suka Ibu, kalau dipanggil Pak Fatur, ke rumah ada ayam bakar di sini mau dieksekusi.
Itu panggilan yang paling merdu saya dengar. Jadi saya tugas di sini di kantor KUA Bunto Haru. Hari ini ya, Sabtu 14 Oktober 2023. Adapun materi hari ini adab-adab bertetangga dalam Islam. Ini bagian 1. Insya Allah akan ada bagian kedua, bagian ketiga. Mumpung ini bulan Maulid, bulan kehadiran Rasulullah SAW, kita satu kali dulu, Bu, kirimkan salawat. Kita bernyanyi dulu, bersalawat kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi bermajelis itu, Bu, seperti ini. Bermajelis, kita datang menuntut satu tambahan ilmu. Itu kata Rasulullah SAW, siapa yang berangkat ke masjid. Mohon maaf ini, Bu, ya, saya masih proses belajar bahasa Selayar. Makanya saya sering-sering bertanya itu kalau saya membawakan materi, saya ke Kale Padang, di sana membawakan taklim juga. Sering saya bertanya, apa bahasa Selayarnya ini? Ya, artinya ada keinginan untuk ke depan saya juga berdakwah dengan bahasa Selayar supaya ada lebih keakraban terjalin dengan jemaah. Tapi untuk sementara ini izinkan saya menggunakan dulu bahasa nasional, bahasa Indonesia. Rasulullah SAW mengatakan begini, siapa yang berangkat ke masjid, yang ia inginkan berangkat ke masjid untuk belajar sebuah kebaikan atau mengajarkan sebuah kebaikan. Kalau belajar kebaikan ya jamaah lah, dan mengajarkan sebuah kebaikan anggaplah pemateri, dia akan mendapatkan pahala yang sempurna hajinya. Jadi pahala Ibu seperti pahalanya orang naik ibadah haji, seperti orang yang datang ke masjid tujuannya untuk bermajelis, untuk mendapatkan ilmu atau mengajarkan ilmu. Pahalanya itu seperti orang ibadah naik haji. Itu Rasulullah SAW mengatakan, sesempurna-sempurnanya itu pahala haji. Jadi luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melewati sebuah jalan, tujuannya itu untuk menuntut ilmu, maka di akhirat kelak Allah mudahkan baginya jalan untuk menuju surganya. Jadi luar biasa. Jadi, kalau tujuan untuk menuntut ilmu, usahakan, Bu, niatnya diluruskan. Dan di sini juga setiap malam Sabtu saya membawakan. Sebenarnya hari ini Ustadz Ridwan Denbani yang menangani ini, cuma beliau ada kegiatan yang sangat penting juga sehingga beliau mengamanahkan ke saya. Kalau malam Sabtu saya, tapi kalau ini Ustadz Ridwan Denbani, kami sama-sama dari Jeneponto. Mungkin ada yang bertanya, apa itu pahala? Bagaimana bentuknya itu pahala? Selama ini barangkali kita terlalu memandang enteng ketika orang berbincang-bincang pahala, karena seringnya kita berbincang-bincang tentang pahala, sering kita dengar. Tapi saya kasih ilustrasi tentang pahala. Mungkin ada yang bertanya. Jadi begini, saya ambil ilustrasi, Bu, kalau bicara tentang pahala. Ada dua anak kecil, bayi ini di dalam rahimnya seorang ibu. Ada dua bayi. Ini yang satu bayi A, ini yang satu bayi B.
saudara ini satu kandungan. Nah bilang ini si A, ketika usia kandungannya isi ibu itu sekitar 9 bulan nih, 9 bulan 10 hari ini umumnya wanita melahirkan. Ketika umur 8 bulan lah, ini bayi si A ini yang saya tunjuk ini, dia bilang sama saudaranya, nah bilang, lama kamu di sini di dalam perutnya ibu, ini tanganku ini tidak pernah saya lihat digunakan. Lalu apa sih pale? Apa sih gunanya ini tangan? Nah tidak ada di sini mau dimasak, tidak ada di sini wajan mau digoreng, tidak ada kebun di dalam di sini mau dibajak, mau disangko. Apa istilahnya kalau sangko di sini? Kalau ada rumput, sama ya, sama. Tidak ada rumput, tidak ada di sini apa kebun yang ada rumput yang mau disangko, tidak ada Saya miringkan badan ke kanan, miringkan badan ke kiri. Ini tangan ini tidak ada gunanya, bikin sempit saja. Sudah sempit ini tambah sempit. Kalau begitu saya buang saja ini tangan. Dia lepas ke tangannya ini, Bu. Dia lepas ke tangannya ini bayi. Nah lepas. Dua-duanya tangannya dia lepas. Nah bilang tidak ada gunanya. Setelah itu dia masih merasa protes lagi sama dirinya. Ini kaki tidak ada juga gunanya di sini. Di sini tidak ada jalan raya di sini yang mau kita jalan di atasnya. Tidak ada juga lapangan di sini yang kita bisa main bola. Jadi apa sih gunanya ini? Lama aku sekitar 8 bulan di dalam perutnya ibu ini. Tidak ada bola di sini mau ditendang. Tidak ada sepatu yang mau dipakai. Jadi apa sih gunanya ini kaki? Nah, coba apa gunanya? Dia bilang sama saudaranya. Dia lepas juga ini bayi A kakinya. Akhirnya lepas kakinya, lepas juga tangannya. Ini bayi B, dia tidak mau. Dia tidak mau ikut-ikutan. Nah, bilang, tidak mau saya lepas. Mungkin hari ini tidak ada gunanya. Mungkin tidak ada gunanya hari ini. Tapi suatu saat nanti, siapa yang tahu? Siapa yang tahu akan berguna? Apa yang terjadi? Akhirnya beberapa hari kemudian, kedua-duanya ini lahir ke bumi. Ini bumi yang tempat dia lahir. Lahir nih anak. Apa yang terjadi? Ketika dua bayi ini berkembang menjadi anak-anak, ini yang terjadi dengan bayi A. Dia melihat bayi B tadi main-main layang-layang dengan teman-temannya, ke sana kemari main layang-layang. Yang dilakukan oleh bayi si B, dia baru menyesal. Baru saya menyadari bahwa ternyata itu tanganku dulu memang tidak bermanfaat di dalam rahimnya ibu. Setelah menyeberang alam, dari alam rahim berangkat ke alam dunia, ternyata di sini di alam dunia itu digunakan itu tangan, itu kaki. Setelah dia besar, dia melamar pekerjaan di perusahaan ini, perusahaan itu, banyak perusahaan dia masuk, tidak diterima dia. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia melihat orang yang pergi bertani, pergi nelayan, apa dan seterusnya, dia menyesal. Bayangkan ini, seumur hidup dia menyesal. Jadi inilah ibarat pahala, Ibu. Di dunia ini saya mau tanya, selama ini ada enggak kira-kira gunanya pahala sholat, pahala puasa, pahala haji? Apa? Ada enggak efeknya? Tidak ada tuh. Tidak ada di dunia ini, Bu. Pahala sholat tidak ada kita terima di sini. Jangan kita bilang, pahala. Apa tuh itu pahala? Sama dengan halnya dengan bayi tadi itu. Ketika dia di alam rahim, tidak ada manfaatnya itu tangannya, tidak ada. Tapi ketika dia beralih, pindah alam, dari alam rahim ke alam dunia, barulah itu manfaatnya tangan, baru dia rasakan. Sama dengan pahala. Pahala sholat selama ini tidak ada gunanya. Di dunia, pahala puasa belum. Tapi kapan kita nikmati? Di alam kubur, ketika kita beralih dari alam dunia ke alam rahim, ke alam kubur selanjutnya. Itulah, makanya itu, Bu, ini dibutuhkan keimanan. Makanya juga dalam Al-Quran itu banyak-banyak ayat
Allah memanggil kita itu dengan amanu. Ketika Allah memerintahkan kepada kita puasa, siapa yang dipanggil di situ? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Yang dipanggil di situ adalah keimanan tak. Karena hanya iman di situ yang mempercayai. Bukan yang dipanggil berpuasa di situ orang yang tinggi jabatannya, yang banyak titelnya SH, SPDI, MPD, PhD. Bukan. Hai para dokter, diwajibkan kamu berpuasa. Tidak dipanggil ki. Karena banyak orang yang tinggi sekolahnya tapi belum diberikan hidayah dan keimanan. Maka beruntunglah kita, Bu. Beruntunglah kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah itu, hidayah keimanan, hidayah itu Ibu ada dua. Kan ada orang bilang, berhenti minum. Nah, bilang terkadang seorang mertua kepada menantunya, berhenti begitu minum nak. Itu bertobat mako. Usiamu sudah 40 tahun. Apa nak bilang menantunya masih minum itu? Bukan minum air, minum minum lain-lain. Nah bilang itu menantunya, suatu saat nanti saya akan sadar sendiri itu. Karena belum pernah kasih hidayah oleh Allah. Nah bilang begitu. Padahal itu hidayah Ibu. Nah bilang belum pernah kasih hidayah oleh Allah. Begini, hidayah itu Ibu bukan hanya satu. Hidayah itu ada dua. Ada hidayah yang memang hak prerogatifnya Allah berikan kepada hambanya. Yang hambanya tidak ada kemampuan di dalamnya. Adalah itu namanya hidayah taufik. Ada lagi satu hidayah namanya hidayah irsyad. Hidayah irsyad itu ada kemampuan kita di dalamnya. Yang bagaimana itu hidayah taufik? Yang tidak ada kemampuan kita di dalamnya. Umar bin Khattab ketika belum Islam marah betul di suatu hari, marah besar, lalu banyak nih orang-orang kafir Quraisy masuk Islam. Akhirnya dia cabut pedangnya itu mau membunuh Rasulullah yang sedang ada di Baitul Arqam berkumpul dengan orang-orang Islam. Di tengah perjalanan bertemu dengan sahabat lainnya. Mau kemana ke Umar? Saya mau ke Baitul Arqam, mau membunuh Muhammad. Begitu banyak nih orang-orang kafir, teman-teman, orang-teman sahabat-sahabat kita yang masuk Islam gara-gara Muhammad itu. Apa Nabi bilang itu sahabat tadi? Itu dulu. Itu saudaramu sudah masuk Islam sekarang. Kaget Umar. Waduh, jangan sampai saya mengurusi orang lain baru saudaraku sendiri ini masuk Islam. Dia beralih ke rumah saudaranya. Di luar pintu dia dengar itu saudaranya di dalam perempuan mengaji. Dia ketuk-ketuk pintu, tidak dibuka. Ketuk-ketuk pintu, buka. Nah, tahu ki Umar datang dalam keadaan marah, tidak dibuka. Akhirnya dipukul keras, baru datang suaminya itu membuka pintu. Begitu masuk, direbut itu Al-Quran yang ada di tangan Hafsah. Dia baca itu mushaf Al-Quran yang dia pegang. Nah, baca di surah Toha. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Sampai ayat 10 itu. Umar mengatakan, ini bukan manusia yang buat ini. Luar biasa tingkat ketinggian tata bahasanya. Akhirnya dia tersentuh dan mau menghadap Rasulullah untuk masuk Islam. Itu namanya hidayah taufik. Hidayah yang Allah berikan langsung. Bayangkan ini berangkat dari rumahnya dalam keadaan yang sangat marah, tertutup hatinya. Tetapi ketika dalam perjalanan dia membaca mushaf, diberikan hidayah oleh Allah. Itu hidayah taufik namanya. Tidak ada kemampuan manusia di situ. Hanya kemampuan Allah Subhanahu, kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi namanya hidayah irsyad. Umpamanya tuh di rumah ini, di rumah tak sementara marah-marah suami tak, umpamanya. Marah-marah suami tak, sering marah-marah ini. Tapi suatu saat dia mengikuti kajian di masjid. Di masjid katakanlah ba'da maghrib. Saya mengadakan ba'da maghrib di sini setiap malam Sabtu. Di situ diadakan pencerahan dinasihati bahwa begini dalam berumah tangga. Akhirnya terbuka mata hatinya. Itu hidayah irsyad. Jadi memang berangkat dari rumah dia membuka mata hatinya untuk belajar memang. Akhirnya dia terhidayahkan, mendapatkan petunjuk dan kembali ke rumahnya dan tidak marah-marah lagi kepada anak dan istrinya. Itu hidayah irsyad. Jadi ada hidayah yang kita tidak punya kemampuan dalamnya, ada juga hidayah yang kita punya kemampuan di dalamnya untuk berupaya. Itu hidayah irsyad. Jadi ini ya pendahuluan bahwa
pahala itu memang tidak terlihat. Sesuatu yang tidak terlihat belum tentu dia tidak ada. Saya tanya dulu, Bu. Siapa, ada enggak sesuatu yang kita lihat di sini? Ada enggak sesuatu yang di dalam lubang-lubang kecil ini? Ada enggak? Ada semut atau kati-kati, tahu kati-kati, tahu ya? Ada enggak tahu di situ? Tidak ada ya? Tapi coba kita kasih masuk itu jari kelingking di situ. Kalau tidak ada yang gigit, kalau tidak ada yang gigit cuit di telingaku, pasti ada yang gigit dari cerita. Dia tidak terlihat, tapi dia ada. Begitulah pahala. Dia tidak terlihat, tapi dia ada. Berbicara tentang pulsa, saya tanya dulu. Biasa kita mengisi pulsa 10.000, 20.000, 50.000 habitat. Saya tanya, pulsa itu ada atau tidak? Ada, tapi tidak terlihat. Biasa begini, beli isi pulsa 10.000. Satu kali saya mau kirim SMS, keluar ke 1.000 rupiah. Sisa 9.900. Berapa sih? Karena keluar ke 1.000 rupiah. Berarti 9.000 ya sisa. Kira-kira kemana perginya yang 1.000 itu yang kita gunakan kirim SMS? Di mana perginya? Apakah kita lihat keluar dari HP kita terbang-terbang begini? Tidak itu, tidak. Itu pulsa tidak kelihatan, Ibu, tidak kelihatan. Tapi dia ada. Terkadang saya tanya itu, saya pernah mengirimi seorang orang berapa umurnya, sekitar 70 tahunan. Sudah bisa kirim itu pulsa 30.000. Mana pulsanya? Dia bilang 30.000, 30.000, 4 nolnya. Ini yang pulsa aku nih 30.000. Aku bilang itu bukan pulsa itu. Yang mengajarkan guru saya dulu, kalau 3000 itu angka. Angka itu angka yang menunjukkan banyaknya pulsa. Pulsa sendiri tidak kelihatan, tapi dia ada. Sama halnya dengan pulsa, sama dengan halnya dengan listrik. Pahala juga begitu. Dia tidak kelihatan, tapi dia ada. Makanya selalu yang dipanggil itu adalah iman. Karena imanlah yang bisa menangkap itu pahala. Orang yang tinggi sekolahnya belum tentu punya keimanan dan percaya adanya pahala. Maka bersyukurlah kita, Ibu, kita diberikan keimanan, yang dengan keimanan itu kita mendirikan sholat, kita patuh sama suami kita, karena semua itu berpahala. Kita lanjut ke materi kita. Materi kita hari ini adalah adab-adab bertetangga dalam Islam. Adab-adab bertetangga dalam Islam itu materi kita hari ini. Begini, Bu. Ada 4 dalil yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Semua keempat yang saya tandai warna merah ini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. 4 kali Rasulullah itu setidaknya 4 kali Allah mengulang, Rasulullah SAW mengulang-ulangi, siapa-siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir. Hari akhir artinya hari setelah kematian. Siapa di antara orang Islam yang mengakui dirinya beriman kepada Allah dan mengakui dirinya bahwa setelah kematian akan ada hari perhitungan, itu diikuti dengan kata-kata perintah untuk berbuat baik kepada sesama. Contohnya, falyakul khairan aw liyasmut. Maka hendaklah dia berkata baik, atau kalau dia tidak bisa berkata baik, maka lebih baik dia diam-diam saja. Ya, kalau kata Rasulullah, kalau merasa diderita, beriman kepada Allah dan percaya bahwa akan ada hari hisab, dihidupkan kembali setelah kehidupan nanti, maka lebih baik berkata baik, atau kalau tidak bisa berkata baik, diam saja. Yang kedua, falyukrim jarahu. Lebih baik sebaiknya dia memuliakan tamunya. Yang ketiga, falyukrim dayfahu. Hendaklah dia memuliakan tamunya. Artinya,
keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada adanya hari akhir itu dipertanyakan. Kalau kita tidak baik di samata muta, kalau tidak baik di akhlakta kepada tetanggata, kalau tidak kalau kotor ki bahasata, atau kalau tidak bisa diam-diam. Itu. Maksudnya begitu, kalau tidak keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kepada hari akhir itu dipertanyakan. Kalau tidak baik sama tetanggata atau kalau tidak baik sama tamuta. Karena terkadang juga ada di antara kita, mudah-mudahan tidak ada di sini lah. Terkadang ada juga di antara saudara-saudara kita umat Islam yang suka cekcok dengan tetangganya. Kenapa? Nabi lagi, saya ini orang yang segala sesuatu ada nih sama saya. Saya tidak butuh sama orang lain. Apa yang saya butuhkan ada. Rumahku bertingkat. Mobilku bersusun-susun. Tanahku luas. Gabahku banyak. Tidak butuh sama orang lain. Tidak seperti itu, Bu. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya tidak butuh dengan orang lain, tanya sama dia, halo, percayalah, tidak ada satu pun di antara kita ibu yang bisa mandiri. Selalu kita akan butuh dengan orang lain. Dan yang paling orang lain itu yang dekat dengan kita, itu adalah tetangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Yas'alunaka maza yunfikun, qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa binis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Intinya ini ayat mengatakan begini. Kalau mau kita ini umat Islam, kalau mau berinfak, jadi ada beberapa pemberian sama orang lain. Jadi ini jenis-jenis pemberian sama orang ini: zakat, infak, sedekah, hadiah, hibah, waris, wakaf. Pemberian semua ini, tapi beda-beda ya. Beda itu zakat, beda itu infak, beda itu sedekah, beda itu hadiah, beda itu hibah. Beda-beda. Tapi tidak jelaskan di sini karena waktu. Biasanya Bu sampai jam berapa ini? Karena biasa kalau saya wakaf materi biasa mau masuk maghrib. Jadi kita stop saja dulu kalau kasih ke tanda. Dulu tahan Ustaz, nanti pertemuan berikutnya. Kalau saya tak kalah asik bicara. Baik. Ini ayat dalam Al-Qur'an. Nabi bilang ke kita ini. Kalau mau aku kasih sedekah, infak ceritanya ini. Kalau sedekah Ibu, kalau infak pemberian yang selalu bentuknya materi. Kalau sedekah bedanya. Kalau sedekah bisa itu bukan dalam bentuk materi, bisa dalam bentuk senyuman kesumitan. Senyum kesumitan itu sedekah. Makanya itu ada perkataan Arab, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyumanmu kepada saudaramu itu sedekah. Jadi senyuman itu bukan materi. Jadi tidak selalu itu kalau kita menggunakan istilah sedekah bisa dalam bentuk immateri. Tidak selamanya dalam bentuk uang. Tapi kalau bentuk Allah menggunakan kata infak, berinfak, selalu materi itu. Entah ke dalam bentuk makanan, entah ke dalam bentuk uang, dan seterusnya. Infak itu. Dalam Al-Quran, Allah memberikan pesan kepada kita. Kalau memberi infak kepada orang, ada rentetannya itu, Bu. Siapa yang didahulukan, siapa yang pertama, siapa yang kedua, siapa yang ketiga, siapa yang keempat. Yang pertama, yang kalau kita ada kue di rumah yang bagus-bagus baru kita buat, yang pertama yang dikasih itu adalah Nabi bilang Allah dalam Al-Quran, falil walidaini, kasih dulu, ingat dulu yang pertama dulu, kasih ingat dulu orang tua ini dulu, ini orang tua ini yang orang tua, yang orang yang sudah melahirkan kita barangkali di antara ibu-ibu ini ada bos, ada yang kepala dinas atau apa dan seterusnya, orang-orang hebat. Tidak akan bisa menjadi orang hebat kita tanpa jasa dari kedua ini, ibu dan bapak. Percayalah Ibu, kita bisa menjadi hidup sehat dan seperti ini itu atas doa-doanya kedua orang ini. Makanya kalau ada kue di rumah yang bagus-bagus, cobalah yang ingat yang pertama ibu dulu. Jangan mau menjamur itu kue di dalam kulkas. Nah bilang, cium-cium itu kayaknya, mau membusuk ini, kasih ke ibu di sebelah. Kue yang mau busuk baru nak kasih, ingat itu bertanya mamanya. Aduh, itu yang kita waktu masih kecil, yang terbaik kita kasih ibu. Ketika ibu dikasih makanan sama tetangganya dulu waktu kita masih kecil,
mau minasuap itu makanan, nah ingat ki, tunggu dulu, aku simpan dulu. Ada anak mau pulang main-main, kasihan. Itu yang nah ingat ibu kita. Masa kita saat ini, saat kita sedang berada di atas daun, roti yang mau membusuk, yang kita ingat pertama kali itu ibu, bawa kayak ke sebelah itu mama, mau membusuk. Aduh, kasih yang terbaik untuk ibu. Karena salah satu pintu surga adalah rahmat kasih sayangnya ibu kepada kita. Ibu, kalau beliau sudah mati, maka tertutup, katakanlah 5 pintu surga. Suami tak, atau kemudian ibu tak. Kalau meninggal ibu tak, maka sisa 4 lagi. Berkurangi 1 pintu surga tak. Berkurangi 1. Selagi ibu kita masih hidup, pergunakan sebaik-baiknya ibu. Yang kedua, nah bilang Allah ini, Allah perintahkan kepada kita. Kalau mau bersedekah berinfak, yang pertama ibumu, yang kedua wal aqrabina. Itu akrabina berasal dari kata qaraba, artinya dekat. Tetangga dulu. Bukan saudara bukan saudara kandung tak, karena dia saudara kandung tak. Kalau ada di Jakarta, kalau ada sesuatu yang terjadi dengan kita suatu saat nanti tidak diinginkan, tidak seperti ini bapaknya. Ini kebakaran di satu kejadian di Ponto. Siapa kira-kira ini di rentetan ini? Kalau saudara-saudaranya yang kebakaran ini ada di Jakarta, siapa yang ada di rentetan orang-orang yang berdiri yang pertama menjenguk orang yang kebakaran ini? Siapa kira-kira? Tetangga ibu. Tetangga itu mungkin tidak ada ikatan darah dengan kita, tidak ada ikatan darah, tapi dialah yang pertama yang menjenguk kita ketika kita ada apa-apa. Di tengah malam ketika ibu mau melahirkan, tengah malam ini, karena itu melahirkan biasa pandang bulu juga, tidak tahu ini subuh hari apa dan seterusnya. Siapa yang pertama kali ketika saudara-saudara kandung kita ada di Jakarta, ada di Jeneponto, ada di Luwu, maka yang pertama datang menjenguk kita, membawa kita ke rumah sakit adalah tetangga. Makanya itu tidak salah, itu Al-Quran ketika Allah mengatakan falil walidaini wal aqrabina, tetanggamu. Kalau kamu berinfak ada kuemu yang enak kamu rasa, maka bagikanlah kepada orang tua, kepada tetangga terdekat. Ada kisah yang menarik di sini, tapi saya tidak ceritakan karena malam ini seru sekali kisahnya, dan itu kisah nyata. Tapi insya Allah lain kali boleh ingatkan saya. Baik, lanjut. Makanya ibu, saya mengingatkan kepada kita semua. Kalau ada gakde, apa istilahnya kalau gakde jual-jualan begini kecil-kecil, apa namanya? Kalau penjualnya. Ya penjualnya, kalau kios, kalau ada kios-kios di dekat rumah ada kita butuhkan garam kah, lombok kah, beli bawang, jangan kita datang ke Indomaret, jangan kita datang ke Alfamaret, jangan ibu, usahakan ini datang ke sini belanja. Kenapa? Itu kalau tengah malam ada apa-apa tak? Tidak mungkin pegawainya Indomaret yang datang tolong, tidak. Dia orang sibuk paling tidur nih. Tapi dia ini kios-kios yang ada dekat rumah itu yang datang menolong, dipercayalah. Maka itu tidak salah, itu Allah mengatakan falil walidaini wal aqrabina. Belanja di sini. Kenapa? Karena dia ini berjualan bukan sih untuk menjadi kaya. Bukan Ji, tapi apa? Untuk menafkahi anak-anaknya, untuk menyekolahkan, membelikan baju anaknya yang sekolah, kasihan, membelikan sepatu anak-anaknya yang sudah robek. Itu sih maunya dia. Bukan Ji menjadi kaya seperti Yusuf Kalla, tidak Ji. Untuk menyambung hidup. Jadi mohonlah, jangan ke jauh-jauh belanja, karena terkadang juga kita itu mau ke belanja serba elit. Mau ke berbelanja saya di Alfamaret, di sana pakai AC-nya, bagus lantainya. Bukan masalah begitunya. Percayalah. Kita ini akan selalu butuh dengan orang lain. Mungkin hari ini barangkali orang lain yang butuh kita. Tetapi percayalah, suatu saat nanti kita akan butuh orang lain. Jadi saya mengatakan, tidak ada saya butuhkan sama orang lain. Salah. Coba, ini kalau kita mengatakan tidak butuh dengan orang lain. Waktu kita kecil dulu, waktu kita baru lahir. Apakah kita pakai baju sendiri? Atau orang lain yang memakaikan baju kita? Orang lain yang memakaikan baju kita. Orang lain yang memakaikan. Waktu kita mandi pertama kali, siapa yang memandikan kita? Orang lain atau kita sendiri yang turun di drum itu? Kita dimandikan orang lain. Siapa? Ibu kita, orang lain.
Bahkan ketika terakhir kali kita mandi suatu saat nanti, dan itu pasti, apakah kita orang meninggal itu, ketika ada orang meninggal terakhir kali dia mandi, orang lain yang memandikan atau orang mati itu sendiri mandi sendiri? Orang lain yang mandikan itu orang meninggal, tidak mungkin orang lain. Nah, pertama kali kita baju, orang lain yang pakaikan baju. Kita ada orang meninggal yang pakaikan baju itu dia sendiri yang pakai baju itu orang meninggal, atau orang lain yang pakaikan baju? Orang lain yang pakaikan baju. Kita akan selalu butuh bantuan orang lain. Makanya itu kalau ada yang merasa, bahkan ini Bu, saya apa ini nak kerja ini cewek, saya tanya gitu, apa nak kerja ini? Apa nak kerja ini cewek? Tersenyum. Tersenyum saja Ibu, tersenyum itu kan pekerjaan gampang kan? Tidak berkeringat ya orang ini kalau tersenyum. tidak berkeringat dia. Tapi coba dia. Ada orang lewat di sini, mau menuju ke sana, senyum sendiri. Hela, senyum sendiri. Kira-kira orang apa itu, Bu? Siap-siap di bawah itu di rumah sakit tadi di Makassar. Kenapa? Karena dia senyum sendiri. Artinya apa? Pekerjaan yang ringan saja seperti tersenyum, kita masih butuh bantuan orang lain untuk tersenyum. Butuh bantuan orang lain tersenyum, teman. Kalau ada orang lain yang tidak butuh bantuan orang lain tersenyum sendiri, siap-siap masuk rumah sakit jiwa. Karena pekerjaan teringan saja kita masih butuh, apalagi pekerjaan yang berat, membuat kue, bangun rumah dan seterusnya. Coba kita lihat ini kita anggaplah kita penonton, kita lihat ini tetangga kasihan, tidak ada televisi di rumahnya, akhirnya dia nonton di tetangganya, di luar dia lagi di jendela kasih, ini justru yang satu ini orang cacat, tidak ada begitu nih pakai tongkat ini. Kita bisa lihat ini apa yang terjadi, dan ini nyata ini Bu. Datang menonton di tetangganya kasihan. Natutup ke rumahnya, apa ini rumahku ini, tutup pintu rumahnya. Mungkin dia berpikir bahwa saya ini tidak ada kebutuhan sama kalian semua orang miskin, pergi kau. Ini kasihan asing menonton, Masya Allah, luar biasa ini dahsyat. Jangan seperti itu kita, jangan seperti itu, jangan. 10 tahun Ibu ini meninggal nanti, ini 10 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun, 50 tahun meninggalnya, masih cerita sama orang. Karena ini di kamera ini, 1000 tahun yang akan datang, akan dilihat ini sama generasi yang akan datang. Alangkah jeleknya itu perbuatanmu, seakan-akan kamu tidak butuh lagi orang lain. Jangan kayak begitu Bu. Percayalah, kalau kita baik sama tetangga, ada orang yang tertidur, lelap dalam tidurnya. Tetapi dalam tidurnya itu dia basahi kuyup. Apa yang membuat dia basahi kuyup? Basah kuyup dia oleh pahala. Dia sementara tidur terlelap, dia basah kuyup oleh pahala. Kenapa? Karena sementara tidur dia didoakan sama orang lain. Ya Allah, si Ibu Rahma itu baik sekali, tadi nabawakan kue. Sementara lapar-laparnya saya tidak ada kumakan dari pagi ini, nabawakan kue. Ya Allah, panjangkan umurnya Ibu Rahma, mudahkan rezekinya, lindungi dia dari segala mara bahaya. Ibu Rahma orang baik sekali, baik bahaya yang terlihat maupun yang tidak terlihat, bahaya yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, bahaya yang berasal dari dalam dirinya ataupun berasal dari makhluk yang lain. Ya Allah, beri rahmat dan kasih sayangmu sama Ibu Rahma, orang baik sekali dia. Orang tertidur ini Bu, tidak tahu bahwa orang lain mendoakan dia. Kenapa? Karena saking baiknya sama orang lain. Makanya kalau naik ojek saya mamaku hendak nakuan, tapi terkadang pulang naik ojek ada uang lebihnya, ambil hitung untuk akhiratku. Gitu juga kalau belanja di kampung terkadang kita tidak berperasaan juga kalau kita belanja di pasar. Kita sudah tahu bahwa jual kangkung ini 3.000 per ikat. Kita tawar lagi itu, apa tuh? Nah, dapat itu kasihan. Padahal kita kalau ke Indomaret, ke tempat-tempat mall yang mahal,
harganya 500.000, kita tidak tawar-tawar. Tapi itu yang 3.000 rupiah kita tawar setengah mati. Aduh, padahal berapa sih yang dia dapat itu kasihan? Paling 500 rupiah, 1.000 rupiah. Coba kita sekali-sekali bersedekah. Kalaupun ada barangkali di situ, saya sedekahkan misalnya. Insya Allah segala sedekah kita sama orang lain, sama tetangga kita itulah yang akan panggil. Jadi begini bersedekah seperti ini. Ilustrasinya kalau bersedekah sama tetangga atau orang lain. Suatu saat ibu beli kain 1 meter. 1 meter maksud saya itu harganya 2 juta. 2 juta harganya. Nah belikan ibu ini suaminya kain. Itu kain 2 meter dia beli. 1 juta, 1 meter itu 2 juta harganya. Jadi 4 meter, 4 juta dalam 2 meter. Nah bawa ke ibu ke tukang jahit. Pak, tolong dijahitkan ini jas untuk suamiku. Tapi karena ini kain mahal ki 4 juta saya belikan 2 meter. Tolong jangan ki ada yang dibuang-buang karena mahal ki. Jangan ada yang dibuang karena mahal. Tapi saya ingin dijahitkan jas yang paling cantik modelnya, yang terbaru. Tapi pesan saya jangan yang gunting karena mahal saya belikan. Akhirnya itu kain jadi sarome-rome, nah bilang orang Makassar jadi kontol. Jadi seperti daster. Kenapa? Karena biarkan tukang jahit potong-potong. Seperti itulah sedekah. Sedekah itu infak, tak seperti kain yang mahal yang kalau mau menjadi jas yang cantik harus direlakan ada yang dibuang, digunting supaya menjadi jas yang cantik. Itu ilustrasinya ini. Begitulah hartata. Kalau mau bersih, kalau mau menjadi cantik hartata, harus ada yang disedekahkan, harus ada yang dibuang dari hartata. Itulah yang kita sedekahkan kepada tetangga. Terakhir, jadi sedikit. 1.000 teman tabuk dalam majelis alim itu terlalu sedikit kalau ada 1.000 teman tak. Tapi kalau ada musuta satu saja musuta yang kita baku bombe itu sudah terlalu banyak. Satu saja musuta terlalu banyak. Kenapa yang satu itu banyak keluarganya? Ada yang pejabat, ada yang ini, ada polisi. Ketika di sana, jangan kau itu bombeku itu, ya. Satu saja musuta itu sudah terlalu banyak karena banyak keluarganya. Ada pejabat, ada polisi, ada ini, ada ini. Jadi hati-hati, Bu. Jangan sampai ada satu musuta, walaupun itu hanya satu. Karena 1.000 teman itu terlalu sedikit, sementara satu musuta itu sudah terlalu banyak. Jangan sampai ini satu musuh ini akan menjadi penghalang-penghalang tak untuk urusan dunia dan akhirat. Terakhir. Ini kisah nyata. Mungkin pernah sebahagian kita melihat ini. Tapi tidak apa-apa kita putarkan kembali karena sudah malam ini. Ini ada anak kecil di sini. Sakit keras di anaknya. Mamanya sakit. Ini anak kecil di sini. Sakit keras ki. Dia sudah berusaha untuk minta obat, tapi tidak dikasih. Akhirnya dia mencuri obat. Di dalam Islam itu, Bu, di dalam Islam kalau kita sudah berusaha, kalau mamanya sudah demi hidup ini, untuk menyelamatkan seorang manusia, kalau kita sudah berusaha minta dan seterusnya untuk menyelamatkan nyawa orang, maka mencuri itu tidak berdosa. Yang berdosa siapa? Umat Islam semua yang tidak mau bersedekah dan pemerintah yang berdosa. Orang yang tadi itu yang mau menyelamatkan nyawa, dia bebas, tidak berdosa. Sama halnya begini, kalau kita masuk ke hutan, di gunung itu tidak ada lagi makanan yang bisa dimakan. Nah 3 hari lagi tidak makan ini, 3 hari tidak makan. Untuk menyelamatkan nyawa atau supaya tidak mati, ada babi lewat. Babi gitu haramnya. Maaf, saya tidak mau keras-keras ya. Saya dengar di selayar ini kita banyak agama ya. Ada babi lewat. Itu kan haram. Hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir. Diharamkan lahmul khinzir, daging babi. Nah, kita sudah 3 hari 3 malam tidak makan. Lapar sekali. Kalau kita tidak makan, bisa kita terancam kelaparan dan seterusnya dan bisa meninggal.
Halal enggak daging babi itu? Halal. Yang tadinya haram menjadi halal. Ada namanya hukum rukhsah dalam ilmu fikih. Sama dengan tadi ini anak. Dia mencuri karena sangat terpaksa karena ibunya sakit keras. Dia sudah berusaha minta tapi tidak dikasih. Akhirnya dia mencuri. Tapi kedapatan sama ini ibu. Marah ibu. Marah keras. Kamu ini pencuri. Sementara dimarah-marahi sama ini ibu. Datang ini bapak-bapak. Kebetulan ini bapak penjual kue. Bakpao. Ada anaknya ini bapak, anak kecil, perempuan. Jadi ini bapak yang bayar gitu obat dan dikasih gitu kue. Apa yang terjadi 30 tahun kemudian? Kita putar videonya. Dan ini berangkat dari kisah nyata yang kemudian difilmkan. 为什么？你掏这个干什么呀？那你话呢？说呀你！我问你。 Dimarahi dia karena mencuri. Ibunya sakit. Nah, karena sudah dia bayarkan ini. Dia bayar kuenya. Dia bayar obatnya. Nah bilang sama anaknya, ambilkan kue nak. Kebetulan ini bapak penjual kue. Nah, dikasih nih obatnya sama kuenya. Nah, dia pandangi baik-baik ini bapak. Apa lihat baik-baik ini bapak. Akhirnya pergi itu anak. 30 tahun kemudian apa yang terjadi? 30 tahun kemudian, jadi ini bapak masih jual-jual kue. Masih jual kue bapak. Besarnya anaknya yang tadi yang gadis kan, besarnya. Nah, jadi ini bapak memang suka bersedekah memang. Suka sekali bersedekah. Kalau ada orang yang lapar dan tidak ada uang dikasih gitu. Secara cuma-cuma. Dia sedekahkan ini. Tapi tiba-tiba ini bapak sakit nih. Jatuh. Akhirnya masuk rumah sakit. Pak dokter, nah catat di semua kebutuhannya, obatnya, tempat tidurnya, ruangannya. Nah kasih lihat nih catatannya. Kaget nih, 21 sekian-sekian. Pokoknya banyak ini, banyak sekali. Dan dia termenuhi ini. Apa yang mau dari mana mau ambil uang ini? Bingung di situ. Akhirnya dia bilang sama dokter, dia pusing di sini. Di mana ambil uang ini? Kasihan. Menangis gitu. Menghadap ke dokter. Nah bilang, tunggu dulu dokter, cari uang dulu. Akhirnya Nana jual ke tokonya, toko tempatnya menjual kue. Ah, tidur-tidur di dekatnya ini bapaknya ada surat. Ah, dia kaget di sini baca itu surat. Nama semua obat, tempat tidur, kamar semuanya nol. Dia kaget di situ, kenapa nol ini obatnya? Bilang semua biaya sudah dibayar 30 tahun yang lalu. Semua biaya ini sudah dibayar. Ternyata ini yang ada kecil ini 2 strip obat pereda batuk, 1 botol obat batuk. Dia kaget ini. Sekantong kue bakpao. Dia ingat di 30 tahun yang lalu. Ternyata ini dokter itu anak kecil yang lari itu yang dikasih kue itu yang jadi dokter. Kebetulan dokter inilah yang merawat bapaknya tadi itu yang ini yang jadi dokter ini. Jadi pesan-pesan hari ini adalah baik-baik sama tetangga, baik-baik sama tetangga, baik-baik sama orang lain. Orang lain tetangga barangkali orang miskin. Tapi hari ini kita tidak tahu anak cucunya ke depan.
bisa jadi anak cucunya menjadi ke depan itu adalah menjadi orang-orang hebat. Kita barangkali pernah melihat ceramahnya Dasat Atif. Ada saya download tadi, tapi karena malam saya mau putarkan, tapi insya Allah lain waktu. Itu Dasat Atif, kalau satu kali dipanggil ceramah jutaan itu, tapi ketahuilah bahwa dia dulu orang miskin, tapi sekarang jadi orang hebat. Jangan melihat orang tuanya yang sekarang, tetapi lihat di sisi kemanusiaannya. Kita tidak tahu bahwa cucu-cucu nanti bisa jadi butuh kepada tetangga barangkali orang miskin, tetapi suatu saat nanti bisa jadi dia jadi pejabat yang dibutuhkan oleh anak-anak cucu kita bantuannya. Saya kira sekian dulu. Kalau ada yang mau sharing dan bertanya atau silakan apa saja. Sekali lagi saya informasikan setiap malam Sabtu ada taklim saya juga. Saya materinya setiap malam Sabtu di sini. Sebenarnya yang materi hari ini Ustadz kita materi Tuan dan Bani, tapi beliau ada kegiatan di tempat yang lain yang sangat penting juga sehingga saya diminta untuk menggantikan beliau. Saya kira demikian dulu pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada sisi positifnya, Bu. Sisi positifnya barangkali kita selama ini ada unsur kesombongan karena kita ini orang yang hebat, orang yang sukses dari segi finansial, kita punya ini, segala sesuatu yang kita mau ada, yang membuat kita sedikit sombong. Mungkin materi ini yang selama ini kita menganggap bahwa kita tidak pernah butuh bantuan orang lain. Mudah-mudahan materi ini sedikit menyodorkan bantuan hidayah kepada kita, tentunya bantuan Allah Subhanahu wa taala, supaya sedikit kita lebih tawadu bahwa kita akan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Semiskin apapun dia, pasti ada orang kaya keluarganya. Semelarat apapun itu, Bu, di dunia ini pasti ada keluarganya itu orang-orang hebat. Ya. Kita akan sebagai makhluk sosial, kita akan selalu butuh bantuan orang lain. Saya kira sekian dulu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ibu-ibu dekat di sini, Bu. Dekat di sini, tetangga. Makasih banyak, Bu. Pulpenta, Ibu. Pulpenta. Dekat sekitar sini, Bu, masih jadi. Oh iya, dekat sih. Enggak jauh sih naik motor. Ada.